Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antarnusa edisi hari ini Jumat 30 September 2016. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antarnusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Kuasa hukum Idris Rolobesi menilai pelimpahan berkas ke penuntutan tidak memenuhi prosedur. Dua pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon semakin meningkatkan perjumpaan dengan masyarakat. Demikian terlain topik utama Maluku Antarnusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, kita jelang Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, kuasa hukum Idris Rolobesi, Fahri Bahmid, menilai pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi pembelian tanah gedung Bank Maluku di Surabaya dari penyidik ke penuntut cacat hukum. Bahmid menegaskan penyerahan tersangka dan barang bukti harus melibatkan kuasa hukum dari para tersangka. Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi Bank Maluku dari penyidikan ke penuntutan tanggal 28 September lalu. Pelimpahan tersangka dan barang bukti itu dinilai cacat hukum dan tidak prosedural berdasarkan ketentuan KUHP. Kuasa hukum Idris Rolobesi, Fahri Bahmid, menyatakan penyerahan tersangka dan barang bukti harus melibatkan kuasa hukum dari para tersangka. Hal itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bahmid menilai penyidik Kejaksaan Maluku telah memaksakan pelimpahan berkas. Hal itu hanya mengejar popularitas jaksa di muka publik di masa akhir penahanan ketiga tersangka. Bahmid berharap penyidik mengedepankan kaidah hukum dalam proses hukum kasus korupsi. Secara sederhana tahap 2 ini cuma hanya untuk mengejar jatuh tempo penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 120 hari sesuai dengan KUHP. Penyidik takut kehilangan muka di hadapan publik. Jangan sampai tersangka bebas demi hukum karena telah ditahan selama 4 bulan. Sehingga proses yang di injury time ini untuk menutupi itu, gitu. Ini ada apa? Kami tetap berpendapat bahwa sangat tidak profesional. Penyidik Kejaksaan Tinggi sangat tidak profesional dalam menyelesaikan berkas perkara. Gitu. Itu yang kami sayangkan. Begitu. Kami tetap berpendapat bahwa tidak bisa diterima cara-cara seperti itu. Cara penegakan hukum yang seperti itu yang mengandalkan supremasi kekuasaan sangat kami tidak terima. Karena dipaksakan sehingga Kasih Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Sami Sapulete, menyatakan pelimpahan berkas P21 telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sapulete menyatakan sebelum penyerahan berkas P21, pihaknya sudah memberitahukan kepada tersangka untuk didampingi kuasa hukum. Pemberitahuan ternyata tidak ditindaklanjuti oleh tersangka. Kejaksaan terpaksa menunjuk kantor pengacara Adolf Saleki untuk mendampingi para tersangka. Ya, jadi terkait dengan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek prosedural maupun substansi. Saya kira sudah sesuai. Karena apa? Karena dari aspek prosedural sendiri saat itu sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka, kemudian sudah diberitahukan kepada pihak rutan, dan selanjutnya kemudian setelah ditunggu kehadiran penasihat hukum dari yang ditunjuk oleh tersangka sendiri tidak hadir sampai kira-kira pukul 22, lalu kemudian penuntut umum menunjuk penasihat hukum dari kantor pengacara Adolf Saleki. Nah, tersangka kasus dugaan korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku masing-masing Idris Rolobesi, Pedro Tentua, dan Hence Toisuta kini ditahan oleh jaksa penuntut umum di tahanan Polda Maluku. Mereka di bawah pengawasan JPU. Panile Tahid melaporkan. Sementara itu pemirsa, pihak BPKP Maluku belum menentukan besaran kerugian negara dalam kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya.
Akibatnya pelimpahan berkas ke penuntut tanpa disertai kerugian negara dari BPKP Provinsi Maluku. Kuasa hukum Idris Rolobesi, Fahri Bahmit, menyatakan kerugian negara menjadi dasar utama dalam kasus korupsi. Kasus dugaan korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya senilai 7,5 miliar rupiah telah dilimpahkan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum 28 September lalu. Pelimpahan tersangka dan barang bukti tanpa disertai kerugian negara dari BPKP. Kuasa hukum Idris Rolobesi, Fahri Bahmit, menyatakan pelimpahan berkas P21 harus disertakan kerugian negara. Hal itu merupakan delik tindak pidana yang disangkakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Bahmit menegaskan tidak adanya hasil kerugian dalam pelimpahan berkas merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai legitimasi yuridis yang ditentukan oleh undang-undang. Bahmit menyatakan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku harus mengedepankan kaidah dan supremasi hukum dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi Bank Maluku. Kan mestinya kerugian keuangan negara itu merupakan entry point. Dia menjadi posisi paling pertama sebelum seseorang itu ditahan, mestinya. Sebelum ditahan ataupun ditetapkan sebagai tersangka, kerugian keuangan negara itu sudah harus dikantongi oleh penyidik. Pertanyaannya sampai dengan P21, kok tidak ada kerugian keuangan negara? Ada apa? Itu yang kami sesalkan. Gitu. Jadi kami tetap berpendapat bahwa proses ini adalah cacat yuridis. Segala sesuatu akan kami persoalkan pada saat pemeriksaan pokok perkara nantinya di Pengadilan Tipikor Ambon. Koordinator Investigasi BPKP Provinsi Maluku, Jain Nuri, mengatakan pihaknya sedang melakukan audit kerugian negara dalam kasus pembelian tanah dan gedung di Surabaya. Jain Nuri mengakui audit investigasi itu baru berjalan 3 minggu atas permintaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Jain Nuri menyatakan hasil investigasi dalam kasus dugaan korupsi itu masih sekedar pemeriksaan berkas dari pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut. BPKP melakukan audit itu atas permintaan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Jadi audit ini bersifat audit bantuan, membantu pihak penyidik dalam rangka membuat terang suatu permasalahan. Nah, sampai dengan saat ini tim masih melakukan pemeriksaan, ya, masih proses sambil nanti finalisasi. Jadi ada data-data yang masih dikumpulkan untuk melengkapi suatu kasus. Nanti kalau sudah lengkap semua, baru dilakukan penyusunan laporan. Kasus korupsi pembelian tanah dan gedung di Surabaya kini telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Kasus korupsi itu siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon. Panili Tahid melaporkan. Sejumlah ketua RT dan warga masyarakat di Kampung Ganemo, Kota Ambon menyatakan sikap dan dukungannya kepada pasangan Paparisa Baru untuk melanjutkan pemerintahan Kota Ambon periode 2017-2022. Tokoh masyarakat dan warga Kampung Ganemo, Kelurahan Kudamati, Kota Ambon menyatakan sikap dan dukungannya kepada pasangan Paparisa Baru untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di Kota Ambon periode 2017-2022. Dukungan dan pernyataan sikap tersebut disampaikan warga dan tokoh masyarakat di Kampung Ganemo, Kelurahan Kudamati saat kegiatan makan patita dengan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Risat Lokana Pesi dan Syarif Hadler. Sosok Paris dan Pak Syarif itu memang sosok yang diharapkan untuk 5 tahun ke depan, karena memang sudah terbukti banyak keberhasilan kedua tokoh ini dalam memimpin Kota Ambon ini 5 tahun sebelumnya. Kami sebagai tim sukses dan juga merangkau segala pemuda Batu Gantung Ganemo Goga, kami dengan satu keyakinan pemilu akan datang, kami akan memberikan dukungan 100% bagi kedua calon ini. Dan kami yakin akan percaya
bahwa suara ini tidak akan jatuh percuma, karena kita melihat bahwa sosok yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan ini adalah Paris dan Pak Sarip. Masyarakat di kawasan itu berharap dengan dukungan dan doa restu dari warga Kampung Ganemo merupakan bagian dari komitmen moral mereka bagi pasangan Paparisa Baru untuk tetap melanjutkan program Benahi Ambon untuk periode kedua kalinya. Mereka menilai program Ambon Bersih di siang hari dan terang di malam hari dengan dukungan infrastruktur yang memadai dapat menghantarkan Ambon sebagai kota yang maju dan sejahtera di Indonesia. Abu Sahubawa, Cakta Maela melaporkan. Tim pemenangan pasangan Paparisa Baru optimis masyarakat Kota Ambon akan kembali memberikan suara signifikan bagi pasangan bakal calon Richard Syarif pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Februari 2017 mendatang. Optimisme ini didasarkan pada keberhasilan Richard memimpin Kota Ambon 5 tahun sebelumnya. Masyarakat di Kelurahan Kudamati Kota Ambon menilai pasangan Paparisa Baru diyakini masih berpeluang memperoleh suara signifikan pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017-2022. Keyakinan tersebut disampaikan salah satu tim pemenangan pasangan Paparisa Baru yang pada kegiatan tatap muka dengan pasangan Paparisa Baru bersama warga di Kelurahan Kudamati pekan ini. Yan menyebutkan masyarakat saat ini cukup cerdas untuk memilih pasangan bakal calon yang nantinya akan membawa Kota Ambon ke arah yang lebih baik. Kita masih mengharapkan Pak Richard ini untuk terus. Sebab kita semua percaya bahwa rencana kerja Pak Richard ini bukan 5 tahun, 10 tahun. Jadi ini perlu dipertahankan untuk terus sampai dengan 10 tahun. Jangan kata pilih orang baru nanti naik sudah dapat dipilih untuk jadi wali kota naik baru berpikir kata mau bikin rencana kerja apa. Di Pak Richard ini sudah rencana kerja 10 tahun, jadi tinggal diteruskan saja. Karena itu kita semua sepakat untuk memilih Pak Richard dengan Pak Sarip. Betul atau tidak? Setuju? Tidak. Setuju. Yan menyebutkan pihaknya bersama masyarakat di Kelurahan Kudamati, khususnya di Kampung Ganemo, akan berupaya maksimal memberikan segala potensi yang ada untuk kemenangan pasangan Paparisa Baru pada perhelatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon yang rencananya akan berlangsung awal bulan Februari 2017. Abu Sahubawa, Cakta Maela melaporkan. Sementara itu pemirsa, juru bicara tim pemenangan Pantas mengatakan Paulus Kastanya maupun Sam Latukonsina telah berpengalaman baik di bidang organisasi maupun birokrasi pemerintahan. Karenanya isu bahwa Paulus Kastanya akan dijadikan wali kota boneka adalah isu murahan dan tidak berdasar. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu murahan yang bertujuan untuk menjatuhkan pasangan Pantas. Juru bicara tim pemenangan Pantas, Diki Meloa, mengatakan, secara normatif, tugas dan kewenangan wali kota dan wakil wali kota telah diatur undang-undang. Dengan demikian, acuan bagi pelaksanaan tugas bagi keduanya sudah sangat jelas. Wakil wali kota tidak akan mungkin melakukan intervensi terhadap tugas-tugas wali kota. Karenanya, isu tentang Paulus Kastanya yang akan dijadikan wali kota boneka adalah tidak benar dan murahan. Menurutnya, baik Paulus Kastanya maupun Sam Latukonsina adalah orang-orang yang berpengalaman di bidang birokrasi dan organisasi. Karenanya mereka mengetahui persis tugas dan kewajiban serta wewenang yang akan mereka emban saat terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Mailoa mengakui gestur atau bahasa tubuh keduanya berbeda. Paulus Kastanya cenderung berpembawaan tenang namun memiliki visi yang jauh ke depan. Sementara Sam Latukonsina adalah pribadi yang terbuka dan ramah serta mudah bergaul dan bersosialisasi dengan siapa saja. Untuk itu Mailoa meminta pendukung Pantas maupun masyarakat Kota Ambon tidak terpengaruh dengan isu-isu murahan yang sengaja dihembus untuk melemahkan serta mempengaruhi pilihan masyarakat. Pak Sam dicitrakan sebagai seorang yang haus kekuasaan, seorang yang sangat dominan. Lalu Pak Poli dicitrakan seolah-olah sebagai seorang pemimpin yang lemah,
gampang dipengaruhi, gampang diatur-atur. Nah, ini semua isu yang ada peribahasa tuh jauh padang dari ilalang. Jadi ini isu yang mencitrakan kedua orang ini secara sangat salah, dan isu ini menyesatkan masyarakat karena kedua beliau ini punya track record yang cukup panjang di birokrasi, punya track record yang cukup panjang dalam kepemimpinan di masyarakat, terutama kepemimpinan pemuda, dan tidak pernah ada cacat, terutama dalam hal penggunaan kekuasaan. Menurut Diki Meloa, isu seperti itu bukan merupakan hal baru. Dirinya mencontohkan pada 5 tahun lalu saat Richard Lohanapesi berpasangan dengan Sam Latukonsina. Isu yang melemahkan posisi calon wali kota juga ditiupkan. Saat itu diisukan Sam Latukonsina akan menggunakan kasus korupsi dana UUDP Provinsi Maluku untuk menjatuhkan Richard Lohanapesi. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Tim pemenangan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina akan meluncurkan program pro rakyat besok siang di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon. Peluncuran program itu akan diikuti dengan diskusi publik dan talk show di stasiun televisi lokal pada malam harinya. Rencana peluncuran program pro rakyat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya MAS Latukonsina akan dilakukan besok siang di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tantui, Ambon. Menurut rencana, calon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina akan memberikan penjelasan rinci dan menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang hal itu. Demikian disampaikan juru bicara tim Pantas Diki Meloa kemarin. Selain peluncuran program pro rakyat, pada sore harinya akan dilakukan diskusi publik dengan topik ikrar anti korupsi antara fakta dan pencitraan. Diskusi publik ini akan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi Unpati dan Universitas Darussalam serta sejumlah praktisi hukum. Pada malam harinya akan dilaksanakan talk show di salah satu stasiun televisi swasta lokal. Talk show itu akan ditayangkan secara langsung pada pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam. Di masyarakat itu muncul pertanyaan, kalau Pantas bilang bisa bikin labe, itu maksudnya apa? Pertanyaan-pertanyaan ini kan tidak baik juga dibiarkan mengambang tidak terjawab. Oleh karena itu ada rencana untuk menjawabnya. Pasangan calon akan diacarakan menyampaikan hal-hal yang merupakan fokus perhatiannya dalam membangun kota 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan itu seluruh persiapan untuk acara itu berjalan baik dan hari Sabtu itu akan rencananya dilakukan baik pada pagi hari, malamnya hal yang sama akan juga diungkapkan oleh pasangan calon melalui Moluka TV akan menjadi sarana penyampaian informasi itu ke masyarakat. Rangkaian kegiatan baik peluncuran program pro rakyat maupun diskusi publik itu menandai era baru dalam kesiapan pasangan Paulus Kastanya MAS Latukonsina untuk bertarung pada Pilkada Kota Ambon Februari 2017 mendatang. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Melanjutkan ini Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Kota Ambon membuka pendaftaran dan verifikasi bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk memperoleh dukungan partai tersebut pada Pilkada Kota Ambon. Walaupun belum mengikuti pemilu, namun Perindo telah memiliki struktur kepengurusan partai politik hingga tingkat desa kelurahan. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Perindo Kota Ambon, M.A. Namsa mengatakan, di Kota Ambon, Partai Perindo telah memiliki struktur kepengurusan di seluruh desa kelurahan. Selain itu, partai tersebut juga memiliki anggota yang tersebar di seluruh wilayah. Karenanya, walaupun belum pernah mengikuti pemilu,
Namun Perindo yang telah tercatat sebagai partai politik akan mengikuti perhelatan politik lokal dengan mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Untuk itu dibentuk tim penjaringan dan verifikasi guna melaksanakan tugas tersebut. Sesuai dengan keputusan DPP Pusat atau DPP Partai Perindo nomor 18 Daftar SK /DPP Partai Perindo /5/2016 tentang pedoman petunjuk pelaksanaan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2017, maka Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Perindo Kota Ambon mengacu pada pedoman DPP telah membentuk tim penjaringan dan verifikasi dukungan politik terhadap pasangan calon wali kota wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 sebagaimana tadi disampaikan. DPP Partai Perindo Maluku menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi kandidat pasangan calon yang hendak memperoleh dukungan Partai Perindo. Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah menyampaikan surat permohonan kepada DPD Partai Perindo Kota Ambon, menyampaikan visi misi dan hasil survei. Permohonan yang ditujukan kepada Partai Perindo melalui tim. Yang kedua, harus disertakan visi misi dari pasangan calon. Dan yang ketiga adalah melampirkan hasil-hasil survei dari dua pasangan calon. Sekretaris Partai Perindo Kota Ambon, Novel El Minero, mengatakan pada proses penjaringan hingga pemberian dukungan tersebut, partainya tidak mengenakan biaya apapun. Bahkan Partai Perindo akan memfasilitasi proses politik termasuk kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang didukung. Pendaftaran dukungan Partai Perindo Kota Ambon dibuka 30 September dan berakhir 5 Oktober 2016. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, Pansus DPRD Maluku Jumat pagi melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pembahasan itu melibatkan sejumlah SKPD terkait. Setelah diserahkan oleh Gubernur Maluku Selasa lalu, DPRD Maluku segera membentuk panitia khusus untuk membahas 6 ranperda yang diserahkan tersebut. Pembahasan ranperda itu berlangsung maraton. Salah satunya adalah pembahasan ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah atau lebih dikenal dengan kelembagaan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Pada pembahasan Jumat pagi, Pansus DPRD Maluku meminta eksekutif menjelaskan sejumlah hal dalam ranperda itu, diantaranya pembentukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut anggota Pansus, beban kerja dinas tersebut sudah berada di kabupaten kota. Mereka mempertanyakan pula dasar penurunan status RSUD Haulusi dan RSUD Tulehu, padahal tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat dibutuhkan di daerah ini. Berbagai hal tersebut menjadi masukan dan pertanyaan untuk dijelaskan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Rencananya akan dilakukan beberapa pertemuan untuk pembahasan ranperda dimaksud sebelum disetujui oleh Pansus untuk ditetapkan sebagai perda dalam sidang paripurna DPRD Maluku. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, untuk memancarkan gambar dan suara yang berkualitas, TVRI Stasiun Maluku akan beralih siaran dari analog ke digital. Dan untuk menangkap siaran televisi digital ini, masyarakat harus menambahkan alat set-top box. Siaran televisi digital telah menjadi standar baru siaran televisi secara global. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Kelebihan televisi digital memiliki kualitas visual dan audio yang lebih bagus daripada televisi analog.
Untuk memodernisasi dunia pertelevisian dan tuntutan masyarakat akan kualitas siaran, kini TVRI Stasiun Maluku telah siap beralih dari pemancar analog ke digital. Siaran televisi digital ini menggantikan teknologi analog yang selama ini digunakan oleh TVRI Stasiun Maluku. Masyarakat belum memiliki set-top box atau alat untuk menerima channel digital, maka siaran televisi digital belum dioperasikan. Keunggulan televisi digital bukan hanya pada gambar, tetapi juga pada kemampuannya yang mobile. Artinya, siaran televisi tidak hanya dapat diakses secara statis. Siaran televisi digital dapat diakses dalam posisi bergerak. Yang lebih revolusioner dari televisi digital adalah kemampuan interaktifnya antara stasiun televisi dengan penonton. Jika pada sistem analog, siarannya dipancarkan oleh stasiun televisi dan penonton hanya menerima apapun yang dipancarkan. Namun, pada era digital, siarannya terbuka kemungkinan ada interaksi antara penonton dan stasiun televisi yang membuat penyiaran televisi akan semakin terasa sebagai event komunitas. Selain itu, masyarakat akan memperoleh pilihan program siaran yang lebih banyak dan bervariasi, serta secara ekonomis berpeluang besar bagi industri penyiaran dan industri konten. Devi bin Umar dan Otis Kotadini melaporkan. Berbagai inovasi dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendorong masyarakat menjadi peserta BPJS. Salah satunya membangun kerjasama dengan bank milik pemerintah untuk memasukkan kartu BPJS sebagai syarat pengajuan kredit modal usaha. Berbagai hal dibicarakan staf dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat kerja daerah wilayah Sulawesi Maluku. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Umardin Lubis mengatakan salah satu masalah yang dibicarakan adalah strategi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga akan dibicarakan berbagai inovasi untuk mendorong pekerja di wilayah Sulawesi Maluku ikut menjadi peserta BPJS. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah bekerja sama dengan bank milik pemerintah. Kartu BPJS akan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat dalam mengajukan kredit modal usaha di bank. Di sejumlah bank, masyarakat dapat mendaftar sebagai anggota BPJS dan membayar iuran. Menurutnya, program itu akan berlaku secara nasional yang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Untuk Maluku, BPJS Ketenagakerjaan akan membuka kantor cabang pembantu di sejumlah kabupaten untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran serta membayar iuran. Bisa jadi mempersyaratkan itu hanya memberikan ucapan, ini BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang wajib, ya. Tidak ada tuntutan lain dari pihak yang mau, karena tidak memberatkan. Yang diikutkan pun cuman kalau yang kreditnya kecil itu cuma 2 program, hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan jumlah iuran 16.800. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon Kusnadi mengatakan banyak perusahaan yang tidak jujur dalam melaporkan besaran upah dan jumlah karyawan yang dipekerjakan, padahal besaran upah dan jumlah karyawan sangat berpengaruh terhadap hak-hak karyawan seperti menjadi peserta BPJS. Ya, kami mengimbau laporkan yang sebenarnya. Kalau memang dia 100 tenaga kerja, laporkan 100-100-nya. Yang itu satu. Yang selanjutnya, upahnya juga. Kalau dia upahnya contohnya 10 juta atau 5 juta, jangan dilaporkan hanya 2 juta. Di Maluku baru sekitar 30.000 lebih pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di daerah ini terdapat sekitar 4.000 lebih perusahaan. Menurutnya menjadi peserta ketenagakerjaan adalah hak pekerja. Olehnya itu dihimbau manajemen perusahaan segera mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rahmala Tukunsina dan Hamya Tomia melaporkan. Bagaimana dia bisa. Pemirsa, penjabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya mengatakan program tim penggerak PKK telah banyak membantu pemerintah Kota Ambon. Olehnya diharapkan rapat konsultasi tim penggerak PKK Kota Ambon dapat menyusun program yang dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat.
Pada era globalisasi saat ini, tim penggerak PKK dituntut mengambil peran dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat guna mewujudkan keluarga sejahtera. Salah satu hal yang dapat dilakukan tim penggerak PKK melalui program pembinaan keluarga yang nantinya dibahas dalam rapat konsultasi. Hal itu disampaikan staf ahli Wali Kota Ambon, Anggonoto Ura, pada pembukaan rapat konsultasi tim penggerak PKK Kota Ambon 2016 kemarin. Menurutnya, rapat konsultasi tim penggerak PKK mempunyai peran yang sangat penting dan strategi. Ini dikarenakan lewat rapat konsultasi tim penggerak PKK dapat merumuskan program kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat. Diakui bahwa program tim penggerak PKK selama ini telah banyak membantu pemerintah Kota Ambon. 10 program tim penggerak PKK itu dinilai mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Betsy Papilaya, mengatakan pelaksanaan rapat konsultasi ini juga dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan di semua jenjang. Rahmalat Konsina dan Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon menggelar panel diskusi tentang selamatkan pertanian untuk masa depan yang berlangsung pagi tadi. Dekan Fakultas Pertanian Unpati Ambon Profesor Dr. J.M. Matinahoru berharap melalui diskusi panel mampu membawa Fakultas Pertanian yang lebih baik. Menyambut Dies Natalis ke-53, Fakultas Pertanian Unpati menggelar panel diskusi yang berlangsung Rabu pagi. Diskusi panel itu menghadirkan para alumni, salah satunya Bupati Halmahera Utara, Frans Maneri. Dekan Fakultas Pertanian Unpati, Profesor Dr. J.M. Matinahoru mengatakan peningkatan kualitas sumber daya di bidang pertanian terus dilakukan oleh Fakultas Pertanian Unpati. Hal itu sebagai upaya untuk menjadikan mahasiswa yang berwawasan luas, utamanya dalam pengelolaan pertanian di Maluku. Matinahoru menyatakan melalui panel diskusi yang melibatkan para alumni mampu membuka wawasan bagi mahasiswa dalam mengabdikan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Matinahoru berharap melalui panel diskusi mampu membawa Fakultas Pertanian Unpati yang maju dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Saat menyampaikan panel diskusi, alumni Fakultas Pertanian Angkatan Pertama yang juga Bupati Halmahera Utara, Frans Maneri, mengatakan 3.000 alumni harus bersatu padu dalam memajukan kampus tersebut. Dengannya Unpati Ambon mampu melahirkan para lulusan yang berkualitas di bidang pertanian. Maneri menyatakan saat ini Indonesia masih bergantung pangan dari negara lain, walaupun Indonesia kaya akan alam sumber daya di bidang pertanian. Maneri berharap melalui Dies Natalis ke-53 tahun ini mampu menjawab ketersediaan sumber daya manusia. Untuk para mahasiswa dan khususnya alumni ke depan, Anda diminta untuk dapat berpacu dan bisa mengabdi dalam berbagai hal, dalam berbagai sektor, tidak hanya sebagai birokrat, tetapi juga bisa di bidang politis, dan yang paling utama adalah Anda sebagai masyarakat intelektual yang punya jiwa entrepreneur, agar dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Selain menghadirkan Bupati Halmahera Utara, panel diskusi juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Maluku. Dalam diskusi itu mereka menjelaskan pangan lokal harus mendapat perhatian khusus dari para mahasiswa. Karenanya kesediaan sumber daya manusia masih minim dalam mengelola sumber daya alam di Provinsi Maluku. Panili Tahid melaporkan. Pengembangan sumber daya air, khususnya pengembangan jaringan irigasi, telah banyak dilakukan dengan biaya yang cukup besar. Dan agar hasil pembangunan irigasi dapat memberikan pelayanan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan kegiatan operasi dan pemeliharaan secara baik dan benar. Hal itu disampaikan Prasidenanto, salah seorang tim juri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melakukan penilaian lapangan pada lomba pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teladan
28 September 2016 di Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur, Maluku Tengah kemarin. Menurutnya, pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan operasi dan pemeliharaan atau OP jaringan irigasi yang saat ini dikenal dengan OP Bangkit. Prasidenanto menambahkan terdapat 5 faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan O dan P jaringan irigasi, yaitu terkait kondisi prasarana irigasi, air, manajemen, serta kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. Dari kelima faktor tersebut, sumber daya manusia menjadi kendala utama saat ini dalam penyelenggaraan O dan P jaringan irigasi. Hal tersebut berlaku bukan saja di pusat, melainkan juga di daerah-daerah. Beberapa hal yang mengakibatkan turunnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia itu antara lain pensiun, mutasi, maupun promosi. Ongen Limba melaporkan. Sementara itu pemirsa, harga cabai di pasar tradisional Kota Ambon dalam kurun waktu sebulan terakhir turun sebesar Rp10.000 per kilogram. Sementara harga jeruk nipis mengalami kenaikan Rp7.000 per kilogram. Harga cabai keriting dan cabai rawit di pasar tradisional Kota Ambon turun sebesar Rp10.000 per kilogram dalam 1 bulan terakhir. Cabai keriting dijual pedagang sebulan lalu Rp30.000, kini menjadi Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit kini dijual antara Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga tomat turun hampir 50% dari Rp15.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Wia, pedagang cabai dan tomat, mengaku penurunan harga terjadi karena pada daerah sentra produksi telah masuk masa panen. Kalau cili, tomat, cili kecil, cili besar, sekarang ini harganya ada turun. Yang tadinya cili besar, cili kecil berkisar dari 30, sekarang untuk cili besar 20 sampai 18. Dan untuk cili kecil 30.000 tadinya, sekarang sudah 25 sampai 20.000. Begitupun dengan tomat. Turun lagi, begitu Pak. Ya, jadi mungkin minta kepada pemerintah kalau bisa harga ini bagaimana? Iya, harga barang supaya turun sedikit, jangan harga petani turun, harga dari sembako naik. Itu kan kurang bagus lah Pak. Harga barang turun supaya orang belanja juga bagus. Berbeda dengan cabai dan tomat, harga jeruk nipis justru mengalami kenaikan sebesar Rp7.000 per kilogram. Jeruk nipis kini dijual pedagang Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Pasokan cabai, tomat, dan jeruk nipis di pasar tradisional Kota Ambon terbanyak didatangkan dari Masohi, Kairatu, Kobisonta, dan Namlea, Pulau Buru. Rito Makassar melaporkan. Untuk memaksimalkan pemberdayaan perempuan di Provinsi Maluku, IWAPI siap bergandengan dengan tim penggerak PKK. Pasalnya, salah satu program kerja kedua organisasi ini berkaitan langsung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan tim penggerak PKK merupakan wadah berhimpunnya kaum perempuan. Satu di antara program kerja kedua organisasi ini yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan. Untuk memaksimalkan penerapan program kerja itu, IWAPI akan bergandengan tangan dengan tim penggerak PKK. Hal itu disampaikan Penasehat IWAPI Provinsi Maluku, Reti Asagaf, pada acara jamuan makan malam dengan Dewan Pengurus Pusat IWAPI Kamis malam. Dengan adanya kerjasama kedua organisasi ini, diharapkan pemberdayaan kaum perempuan di kabupaten kota di Maluku dapat berjalan maksimal. Makanya saya mengajak IWAPI untuk mari kita bersama-sama bergandengan untuk turun ke kabupaten, di mana PKK turun dengan program 10 program PKK, IWAPI bisa mendampingi. Kebetulan Ibu Lili sebagai Ketua IWAPI Provinsi juga selaku Ketua Pokja 3 di PKK. Jadi saya sampaikan kepada Ibu Lili bahwa marilah kita bersama-sama untuk bergandengan tangan supaya
IWAPI ini bisa melihat di kabupaten IWAPI yang ada di kabupaten. Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi mengatakan, sebagai mitra pemerintah, sudah selayaknya IWAPI dan tim penggerak PKK harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam menunjang sektor perekonomian, khususnya pelaku-pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang dikelola oleh kaum perempuan. Dengan begitu, peran IWAPI maupun PKK dalam peningkatan pemberdayaan kaum perempuan di Maluku tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dari satu provinsi ke provinsi lain, memang saya menghimbau bahwa kemitraan dengan Pemda itu harus dijalin. Kami pun di pusat bekerja sama dengan pemerintah pusat, baik kementerian-kementerian maupun lembaga pembiayaan lainnya. Karena bagaimanapun kita ini adalah stakeholder yang saling mengisi. Pemerintah punya program, IWAPI punya peserta, punya crowd, dan IWAPI pun punya keahlian. Jadi dikala pemerintah punya program tidak ada narasumbernya, tidak ada tenaga ahlinya, IWAPI bisa mengisi. Dan kalau pemerintah punya program membutuhkan crowd yang tepat. Ketua Umum DPP IWAPI juga berharap kepengurusan DPP maupun DPC IWAPI Maluku yang telah terpilih pada Musda ke-8 IWAPI dapat melibatkan 75% kaum perempuan potensial dan berusia muda. Dengan begitu, visi dan misi IWAPI yaitu menjadikan organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang kuat, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan anggota di bidang UKM dapat terlaksana dengan baik. Devi bin Umar dan Otis Kotadini melaporkan. Balai Diklat Keagamaan Kota Ambon melaksanakan diklat penyelesaian konflik beragama bagi aktor kerukunan umat beragama di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Diklat itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas para aktor kerukunan umat beragama. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Indonesia diperhadapkan dengan berbagai persoalan sosial hingga mengarah kepada konflik bernuansa sara. Kondisi seperti itu jika tidak ditangani segera mungkin akan berdampak terhadap kerukunan umat beragama. Untuk itu, kapasitas aktor kerukunan umat beragama perlu ditingkatkan. Hal inilah yang mendasari Balai Diklat Keagamaan Ambon menyelenggarakan diklat penyelesaian konflik beragama bagi aktor kerukunan umat beragama di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Diklat itu diikuti 90 peserta yang rencananya berlangsung 10 hari. Balai Diklat Keagamaan Ambon juga melakukan diklat teknis substantif peningkatan kapasitas pembina takmir masjid dan diklat teknis substantif peningkatan penyelenggaraan wakaf. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Faisal Musad mengatakan, kerukunan umat beragama di Maluku selama ini berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah kegiatan keagamaan tingkat nasional yang berlangsung di Kota Ambon, ikut melibatkan semua umat beragama. Meski demikian, peningkatan kapasitas aktor kerukunan umat beragama untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik perlu dilakukan. Demikian juga dengan 2 diklat bagi pembina takmir masjid dan penyelenggaraan wakaf sangat dibutuhkan. Dikarenakan dengan mengikuti diklat, para pembina dan penyelenggara akan mendapatkan pengetahuan guna meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas mereka. 3 diklat itu dibuka Kapus Diklat Teknis Kementerian Agama Mahasusi. Mahasusi mengakui Kementerian Agama memiliki tugas yang sangat kompleks sehingga membutuhkan partisipasi unsur masyarakat dan instansi lainnya, di antaranya melibatkan tokoh agama untuk melakukan pembinaan kerukunan umat beragama di lingkungannya masing-masing. Hamjatumiyah melaporkan. Pemirsa, kabar gembira bagi petani kelapa di Provinsi Maluku. Kodam 16 Patimura memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat, khususnya petani kelapa. Melalui teknologi tepat guna itu, kelapa dapat menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi tinggi. Pengolahan dan pemanfaatan kelapa selama ini pada tingkat petani masih sangat terbatas. Para petani umumnya mengolah kelapa menjadi kopra. Sebagian lagi langsung menjualnya dalam bentuk buah kelapa untuk kebutuhan rumah tangga. Pengolahan dan pemasaran kelapa dengan cara tersebut kurang memberikan dampak ekonomi kepada para petani.
Penggunaan teknologi pengolahan kelapa menjadi produk lain yang bernilai ekonomi tinggi bagi petani masih sangat sedikit. Kodam 16 Patimura berupaya memperkenalkan teknologi pengolahan kelapa menjadi produk bernilai ekonomi. Dalam fungsi pembinaan teritorial, Kodam 16 Patimura Selasa kemarin memperkenalkan teknologi tersebut kepada masyarakat. Melalui teknologi pengolahan kelapa menghasilkan kecap manis, sabun, dan berbagai jenis penganan. Pengenalan pengolahan kelapa menjadi kecap dan sejumlah produk turunannya dilakukan di Desa Hitulama Selasa kemarin dengan menghadirkan pembicara dari Mabes Angkatan Darat. Profesor Dr. Wisnu Garjito mengatakan pengolahan sejumlah produk berbahan dasar kelapa sangat sederhana. Penggunaannya tidak membutuhkan keahlian khusus. Menurut Wisnu Garjito, pengolahan kelapa menjadi produk lain dapat memberikan nilai tambah kepada para petani. Masyarakat khususnya petani menilai teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. Saya ingin generasi-generasi muda dari Maluku ini punya pikiran-pikiran kreatif yang bisa membawa dan mengajak masyarakat Maluku ini juga berpikir kreatif dalam menyikapi kekayaan sumber daya yang dimiliki, juga tingkat kemampuan atau keterampilan, skill yang dimiliki oleh masing-masing. Selain memberikan tambahan pengetahuan, juga dapat memberi peluang usaha baru bagi masyarakat. Pengenalan teknologi tersebut kepada masyarakat Maluku sangat tepat, mengingat daerah ini merupakan salah satu penghasil kelapa di tanah air. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan.